Halo semuanya, kembali lagi di channel Semang Winara Talks. Pada video kali ini, saya telah ditemani oleh Bang Fidelia Omar yang merupakan lulusan dari IMI International Management Institute di Switzerland dan merupakan seorang financial advisor yang based di Jakarta. Bang Dio dikenal sebagai orang yang memiliki kreativitas yang tinggi dan bekerja keras. Bahkan sebelumnya Bang Dio juga pernah loh menjadi Tourism Ambassador di Ikatan Abang None Jakarta Selatan pada tahun 2016 hingga 2017. Yuk kita simak. Apa kabar Bang Dio? Halo. Halo, kabar baik, alhamdulillah. Keanu gimana kabarnya? Sehat-sehat aja. Sehat ya. Gimana nih Alhamdulillah sekarang udah banyak. selama PSBB kamu ngapain aja? Iya, jadi banyak waktu kosong sekarang karena kan tugas-tugas PR juga udah nggak ada. Makanya jadi banyak free time. Jadi bikin-bikin video kayak gini. Oke, bagus, bagus, bagus. Kita dukung. Iya gini Bang Dio. Mm-mm. Untuk orang-orang seumuran Keanu ya, generasi-generasi muda dan terutama yang seumuran dengan Keanu, mungkin masih banyak ya yang masih asing terhadap yang namanya financial advisor. So what do you do sih? Apa sih yang dilakukan oleh seorang financial advisor? Jadi, financial advisor atau financial consultant itu dia tugasnya adalah pertama adalah mendengarkan, menangkap cerita, keluhan yang dialami oleh clients. Kalau di dokter itu penyakit apa sih yang dia derita, sakit apa nih, misalnya perutnya atau apanya. Kalau di financial advisor itu kita menerima keluhannya dia dulu. Apa aja sih yang dia rasakan gitu. Kedua, kita menganalisa kondisi keuangan sang nasabah seperti apa, kondisi tren yang terjadi di luaran juga seperti apa gitu. Setelah kita analisa, kita lihat sana-sini, baru kita memberikan masukan, advice, saran kepada clients atau nasabah kita, apa sih yang bisa mereka lakukan, apa yang sebaiknya mereka lakukan, apa yang bisa mereka perbaiki dari yang sebelumnya gitu. Itu tugasnya kurang lebih seperti itu yang dilakukan oleh financial advisor. Nah, berarti kan setiap orang pasti punya impian ya, punya tujuan yang ingin Betul. dicapai. Nah, berarti kalau misalnya ada hambatan atau mungkin mereka ada masalah dalam bikin prioritas kah atau mereka bikin perencanaan, disinilah di mana financial advisor Ya, atau financial consultant masuk ya. yes, betul. Jadi kita juga membantu mereka mewujudkan impian mereka di masa yang akan datang. Cara-cara gimana sih? Itu tugas kami yang memberikan advice kepada mereka gitu. Nah, kemudian kalau menurut dari Bang Dio, bagaimana sih generasi milenial atau generasi muda ini bisa tetap stabil secara ekonomi? Mereka bisa selalu mengatur keuangan mereka dengan baik, walaupun mereka belum bekerja, tapi udah ada penghasilan. Seperti contohnya mungkin mereka jualan, atau mereka mungkin dapat uang saku. Nah, itu gimana supaya mereka bisa tetap stabil keuangannya? Kira-kira butuh financial advisory dari Bang Dio nggak? Wah, butuh banget. Jadi gini, poin pertama yang harus diingat dan dicatat adalah jangan berhutang. Ini sebisa mungkin kalau tidak terdesak, jangan pernah berhutang. Yang kedua adalah jangan konsumtif. Jangan mentang-mentang sekarang PSBB, terus kamu banyak di rumah, terus buka online shop sedikit, belanja-belanja hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yang ketiga adalah pisahkan kebutuhan dan keinginan. Lalu masukkan dalam hal impian. Goal kamu apa? Misalnya, tahun depan kamu ingin jalan-jalan ke Universal Studio. Setelah tahun depan kamu ingin jalan-jalan ke Hong Kong Disneyland. Kamu catat mimpi itu, terus berapa sih biaya tiket masuknya, itu kamu juga perlu sampai serinci itu. Yang keempat itu adalah being produktif itu seperti apa sih? Misalnya kamu punya hobi, bikin kue, kamu dengan ada teknologi, kamu bisa belajar loh, bikin brownies misalnya, bikin cookies misalnya, dan itu nanti kamu bisa jual ke teman-teman sekolah, ke guru, atau misalnya ke tetangga sekeliling rumah kamu. Setelah kamu dapat duit nih, misalnya dari itu, balik lagi ke nomor 2, yaitu adalah sedekah. Kamu harus bersedekah. Maksudnya kita dengan kondisi kayak gini harus bisa memberikan setidaknya sisihkan sedikit penghasilan pendapatan kita atau uang kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Habis itu nomor 5 adalah kita ditabung, dan ditabung ini juga harus tentunya kalau buka buku tabungan kan harus dengan orang tua ya. Nanti bisa minta tolong dengan orang tua, nanti dibuatkan buku tabungan.
Baru setelah itu masuk ke nomor 6 adalah sebisa mungkin memiliki untuk asuransi. Kenapa sih perlu asuransi? Karena yang namanya sekarang kita nggak pernah tahu kapan penyakit datang, dan asuransi ini berguna untuk ketika one day amit-amit ada yang masuk rumah sakit, itu bisa dipergunakan. Baru yang terakhir, yang ketujuh adalah dengan investasi. Investasi ini banyak macamnya. Umumnya sih memang membutuhkan KTP, nanti bisa ditemani dengan orang tua. Investasi apa aja yang kira-kira kamu bisa lakukan gitu. Nah, kemudian kalau uang jajan gitu, itu termasuk aset nggak sih? Ini uang jajan ini kan jatuhnya adalah pendapatan. Kamu punya pendapatan. Kalau aset itu adalah kamu bisa produktif nggak nih dengan uang jajan kamu nih. Kalau dia hanya mengendap di buku tabungan, ya nggak akan bertumbuh gitu. Sebisa mungkin, satu, setelah kamu punya uang jajan, setelah kamu sedekahkan, itu kamu bisa, itu misalnya kamu sebagai modal bikin kue, kamu bisa pakai modal itu untuk bikin, bisa kayak gini, bikin YouTube misalnya, ya kan, kamu siapa tahu bisa menghasilkan dari AdSense atau segala macam. Baru dari uang situnya kamu bisa kembangkan ke hal yang lain gitu. Itu kalau secara Untuk aset, seumuran, bisa dibilang aset selama itu tidak kamu gunakan ke hal-hal yang konsumtif ya. untuk seumuran Keanu bisa nggak sih punya aset lagi selain dari uang jajan tadi? Bisa banget. Seperti yang tadi Contohnya? aku udah bilang, contohnya kamu list hobi kamu apa sih gitu. Kedua, dengan ada teknologi sekarang, adanya Google, ada YouTube, ada Instagram, kamu bisa belajar hal-hal apa ya yang bisa menghasilkan duit. Misalnya bikin kue, bikin cookies, atau misalnya jadi YouTuber, ya kan? Atau jadi influencer, kamu posting-posting di Instagram hal-hal yang bagus gitu. Atau misalnya kamu hobi kamu apa gitu. Jadi siapa tahu dari hobi kamu itu bisa menghasilkan, betul. Iya. Terus kemudian ya Bang Dio, kalau misalkan Ken nanti udah lulus kuliah, katakan gitu. Nah, berdasarkan dari Kiyosaki Quadrant, itu kan biasanya kita mungkin mulai dulu dari employee dulu, dari A. Baru kemudian lanjut ke self-employed, terus baru naik lagi ke business owner, baru terakhir kita jadi investor. Betul. Nah, kira-kira bisa nggak sih kalau misalkan kita lulus kuliah langsung jadi investor gitu? Bisa banget. Contoh yang paling gampang adalah kalau kamu mau coba dari sekarang, itu adalah kamu bisa misalnya beli emas. Kamu menabung bukan dalam bentuk tabungan, kamu menabung beli emas batangan. Itu kamu bisa beli di toko emas, tentunya ditemani dengan orang tua ya. Itu kamu bisa simpan emas itu dari logam mulia, kamu bisa di 5 tahun lagi apa 10 tahun lagi, begitu kamu jual, harganya sudah ada kenaikan. Udah ada naik. Itu juga kamu sudah menjadi seorang investor walaupun baru sih pemula gitu kan. Itu, atau kamu bisa invest ke hal yang lain, atau misalnya sepatu gitu. Sepatu kan kalau kamu bisa punya beli sepatu Nike Air atau apalah gitu yang lain, kalau misalnya kamu bisa rawat yang baik, nanti kemudian hari kamu jual yang bagus, kamu jual ke orang yang tepat, siapa tahu harganya juga bisa naik gitu. Tapi kalau kamu nanti setelah kuliah nih misalnya, itu pilihannya lebih banyak. Kamu bisa deposito di bank, kamu bisa beli saham obligasi, kamu juga bisa reksadana, kamu bisa masuk ke financial teknologi. Banyak banget pilihan instrumen keuangan yang bisa nanti ke depannya kamu pelajari gitu. Namun ada yang perlu dicatat nih. Kenapa sih kita perlu investasi? Nah, ini dulu nih yang perlu kita bahas sebelum sejauh itu. Kenapa sih ada investasi? Karena di dunia ini ada yang namanya inflasi. Ini perlu dicatat nih, Keanu nih. Inflasi itu adalah merupakan suatu proses di mana meningkatnya harga-harga baik barang atau jasa yang secara umum tuh naik secara berkelanjutan atau kontinu. Misalnya sekarang kamu beli sepeda harga 1 juta, bisa aja 5 tahun lagi harga sepedanya nggak 1 juta, tapi 1.500.000 gitu. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Dengan cara investasi. Nah, investasi itu simpelnya adalah
kamu menahan atau kamu menyimpan eh, dana hari ini yang untuk dipakai di kemudian hari. Menyimpannya gimana? Melalui instrumen investasi. Bisa itu deposito, bisa itu saham, bisa itu obligasi, bisa itu financial teknologi. Gitu, Keanu. Nah, tapi itu kan untuk kedepannya. Kalau dari sekarang itu, kan mungkin yang bisa membantu sekali ya dalam kondisi seperti ini adalah passive income. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan passive income dari sekarang, tapi dari usia sekarang, dalam keadaan kondisi seperti sekarang, gimana caranya kita bisa dapat passive income? Menarik. Ini menarik. Kalau kebanyakan sih memang rata-rata ketika kamu mau masuk ke arah passive income ini, dibutuhkan semacam legalitas. Legalitas itu berupa KTP gitu ya. Atau bisa juga kamu minta tolong ke orang tua menggunakan atau kamu pinjam KTP orang tua, gitu, akun kartu orang tua. Itu macam-macam. Kalau passive income bisa mulai dari deposito, itu juga sudah jadi passive income. Kamu masuk ke saham tertentu, itu juga passive income. Atau reksadana, atau financial teknologi, itu juga ada beberapa yang memberikan passive income. Gitu. Memang rata-rata ketika kamu sudah memiliki KTP, itu udah legal lah untuk bisa membeli instrumen-instrumen keuangan seperti itu, Keanu, gitu. Tapi untuk saat ini ya kamu mau tidak mau harus didampingi orang tua, didampingi kakak mungkin, abang, yang sudah punya KTP. Jadi kamu titipkan, misalnya kemarin dapat uang jajan, dapat THR, lebaran, gitu. Daripada cuma disimpan di lemari, tidak akan bertambah, gitu. Atau misalnya kamu minta temenin beli logam mulia, beli emas, kamu simpan sekarang, nanti kamu jual tahun depan, itu harganya sudah ada kenaikan. Gitu, Keanu. Tapi kan dalam investasi itu kita juga harus berhati-hati ya, karena juga mungkin ada yang bagus, ada yang enggak. Nah, ini kita gimana bisa tahu yang mana tempat-tempat investasi yang bagus selain emas tadi? Apalagi itu? Yang perlu dipelajari adalah manajemen risiko. Gitu. Setiap investasi itu semua pasti ada risikonya. Kalau di investasi itu udah high risk, high return. Semakin besar return-nya atau bunganya atau imbal hasilnya, maka risikonya pun juga semakin besar. Gitu. Itu yang harus dicatat dulu nih. Gitu. Kalau mau yang di dalam dunia ini tidak ada yang instan, tidak ada yang hari ini investasi besok langsung banyak gitu. Semua butuh proses, semua ada waktunya. Kalau selain emas macam-macam, bisa ke yang paling mudah untuk pemula itu bisa ke umumnya orang menyarankan ke arah deposito. Itu di bank ada customer service yang siap membantu selama jam-jam kantor. Itu deposito orang bank akan menjelaskan. Kalau mau ke arah sekuritas, biasanya mereka tentunya akan minta ditemani orang tua segala macam. Bisa juga financial teknologi atau reksadana atau yaitu financial teknologi yang sekarang sedang berkembang, itu bisa menjadi alternatif atau solusi. Cuman memang sarannya lebih baik dipelajari lebih jauh dulu nih mengenai investasi segala macam. Namun sebelum jauh ke investasi, sebenarnya ada satu poin yang terlewatkan, adalah asuransi. Sebelum kamu berinvestasi, kamu harus punya asuransi dulu nih. Why? Why do you need insurance? Because nowadays we never know. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi kemudian hari. Kita nggak pernah tahu nih kapan COVID amit-amit datang ke kita. Ya, kan? Kita nggak bisa ngelihat kapan nih COVID tiba-tiba masuk ke hidung kita nggak pernah tahu. Mungkin kita habis ketemu abang bakso di luar, atau kita habis ketemu abang somai di luar, kita kan nggak pernah tahu. Nah, pentingnya kita memiliki asuransi adalah ketika kita nanti amit-amit, jangan sampai, namanya orang kita nggak pernah mau sakit. Tapi begitu kita sakit, kita masuk ke rumah sakit, ada yang namanya asuransi yang berguna mengcover seluruh, biasanya dia bisa seluruh bentuk pengobatan gitu, mulai dari rawat inap, berobat dengan dokter gitu. Jadi jangan sampai kamu sudah investasi jauh-jauh, beli ini, beli itu, tapi nggak punya asuransi, begitu terjadi mohon maaf, kecelakaan atau apa, itu tidak tercover. Jadi tabungan kamu terpakai deh. Nah, disitulah namanya asuransi. Sebelum investasi, asuransi, betul.
Emang sangat penting ternyata asuransi itu ya. Tapi yang jadi masalah adalah orang Indonesia itu kebanyakan mindsetnya tuh udah anti asuransi. Gimana tuh? Nah, Banyak yang denger inilah asuransi nggak mau beli, nggak mau beli. tuh. Itu gimana tuh cara solve-nya? Betul betul. Nah, inilah kenapa aku nih Bang Dio hadir di sini gunanya untuk memberikan edukasi, memberikan informasi melalui kita juga punya platform namanya finsec.id, itu kepanjangannya dari Financial Security Indonesia, itu memberikan edukasi, memberikan cerita, memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat. Kenapa sih kita tuh penting sebelum berinvestasi penting memiliki asuransi? Kenapa sih harus dibukakan mata? Mungkin kalau dulu cara orang-orang mengkomunikasikan atau menjual asuransi itu kurang mengena. Tapi dengan sekarang, dengan zaman yang baru, dengan adanya teknologi, mudah-mudahan orang jadi lebih melek pentingnya asuransi. Gitu. Kalau dulu orang jarang olahraga, sekarang jadi lebih aware olahraga. Kalau dulu orang kurang perhatian makan sayur, sekarang jadi lebih perhatian makan sayur. Kalau dulu orang jarang cuci tangan, sekarang harus cuci tangan. Jadi kita bentuk preventif daripada mengobati. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Gitu, Keanu. Iya. Terus kemudian tadi ya, Finsec. Jadi Finsec itu sebenarnya itu kalau saya lihat ya di bawahnya itu ada WhatsApp. Ya, itu jadi orang-orang bisa konsultasi. Itu modelnya gimana tuh? Konsultasi by telepon kah atau ketemu atau gimana? Betul. Jadi memang Finsec ini adalah kepanjangan dari Financial Security Indonesia. Itu memang isinya platform berbentuk website maupun mobile site yang mengedukasi, memberi informasi, bercerita terkait keuangan, terkait asuransi, investasi segala macam. Nah, bagi teman-teman atau yang ingin konsultasi itu ada WhatsApp di bawah ya, nanti bisa hubungi, bisa WhatsApp, nanti kita bisa komunikasi dari situ. By chat boleh, by phone juga boleh, bisa ceritakan keluhannya apa, mungkin cerita pengalaman orang tuanya, atau mungkin cerita pengalaman omnya, siapanya, kita bisa diskusikan, lalu kira-kira instrumen keuangan apa sih yang bisa kita berikan masukan, kita berikan saran. Terus kembali lagi tadi ya ke bagian apa namanya asuransi. Nah, saat ini katanya juga ada sebutannya ya. Kalau dulu itu kan asuransi hanya ada untuk asuransi jiwa dan kesehatan. Nah, sekarang kan tadi ada untuk investasi. Itu ada sebutan namanya unit link ya. Unit link itu apa? Oke, jadi memang itu adalah produk tersendiri dari yang diciptakan oleh perusahaan asuransi. Jadi bukan hanya sekedar asuransi ini kan lebih ke protection, lebih ke arah risk management. Cuman sebagian berapa persen dari uang itu digabungkan dengan investasi. Itu namanya unit link, menggabungkan, linkkan bukan hanya sekedar proteksi, tapi ada juga investasi. Kalau boleh saran, yang namanya asuransi itu ya proteksi, khusus insurance. Ketika mau investasi, ya kita masuk ke instrumen yang berbeda lagi, cara yang berbeda lagi, gitu Keanu. Oke. Nah, terus katakan sekarang kita udah ada asuransinya, terus kita juga udah invest, terus katakan kita sukses, udah punya uang banyak. Nah, ini kita gimana nih cara kita untuk mengatur keuangannya supaya kita bisa tetap mapan terus, nggak tiba-tiba jadi down, atau gimana supaya kita bisa stabil, gimana caranya tuh untuk bikin prioritas. Pertanyaan kamu bagus banget. Yang pertama adalah setelah kamu misalnya mudah-mudahan kaya, sukses segala macam, yang pertama itu adalah harus ZIS, zakat, infak, sedekah. Ini yang semua agama mengajarkan bahwa kalau kita punya kelebihan itu harta dan aset kita tuh bukan hanya milik kita sendiri, tapi ya mungkin ada hak-hak orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi kita sisihkan, kita bisa berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah buat prioritas. Buat prioritas nih misalnya apa sih? Misalnya kamu mau sekolah S2 atau mau sekolah S1 dulu deh. S1 kamu pingin di mana? Kamu bisa catat setelah kamu punya S1 kamu pingin apa lagi? Pingin punya S2. Setelah S2 kamu pingin apa lagi? Misalnya menikah. Kamu pingin menikah hari
seperti sekarang nih menikah nggak mudah, ada biaya juga, gitu Uang. kan. Itu ada uang juga, itu juga kamu harus pikirkan. Nanti setelah menikah, apalagi ya dalam hidup nih yang akan muncul, oh kamu punya bayi, misalnya melahirkan, punya bayi harus dikasih makan. Setelah bayi ini dikasih makan, pendidikan anaknya juga, pendidikan sang anak ini dipikirkan, gitu. Jadi bukan hanya berhenti, oke kita sudah kaya, habis itu ngapain? Nah itu kembali lagi, duduk lagi, renungkan lagi, sebenarnya apa nih tujuan berikutnya. Nah, kamu lihat keluarga kamu, siapa yang bisa dibantu, gitu. Jadi Setelah itu semua sudah, baru nanti kita bisa diskusi lagi lebih lanjut, apa aja nih, apakah itu investasi, apakah itu kamu membantu bikin yayasan, apakah itu bikin perusahaan baru, atau startup, gitu. jadi akan selalu akan selalu berjalan terus ya, akan selalu bernyambung dan bersambung. Betul Oke, banget. makasih banyak ya, Bang Dio ya. Kalau misalnya ada yang punya pertanyaan, jadi bisa langsung buka ke finsec.id ya. Yes, betul. Silahkan buka, kunjungi www.finsec.id. Ketik di Google juga nanti akan muncul. Gitu. Sekali lagi makasih banyak Bang Dio atas waktunya dan udah mau saya interview juga. Sehat selalu, jaga kesehatan, cuci tangan, jaga stay safe, stay healthy. Makasih banyak ya. Terima kasih kembali. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Keanu. Terima kasih untuk video sampai selesai. Jika Anda punya pertanyaan, silahkan masukkan ke comment section di bawah ini. Dan jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Dan kalau kalian punya pertanyaan yang berhubungan dengan financial advisory, kalian bisa buka di Google, yaitu finsec.id. Topik mengenai financial advisory ini akan ada 3 series nih. Jangan lupa ya untuk saksikan video berikutnya. Akan lebih seru lagi loh. Terima kasih.